YouTube saya butuh video soalnya. YouTube-nya butuh video bareng kayak materi. Masih abuse. Aduh, saya nggak nyangka ya. Saya nggak pernah promosi, nggak kayak temenmu ya. Aduh, saya nggak pernah bilang, jarang banget, hampir 700 ya. Bot kayaknya nih. Kan sedikit pun tidak menghibur, bikin stres, ya, dan gampang banget out of date. Nah, yang namanya IT kan perkembangannya cepat banget toh. Sekarang saya bikin tutorial paling lagi 6 bulan udah nggak kepake. Kan gitu dong. Isinya ngobrol-ngobrol, bikin ngantuk aja. Iya. Sekali kelihatan muka nih. Nah, gitu ya. Nggak ngerti kenapa ada aja yang subscribe. Ya, AdSense 1000 harus 1000 sama watch hour ditonton itu 4000 jam. Lampaui itu baru dapat duit, baru ada iklannya videonya. Jadi UAS adalah tontonlah YouTube Pak Andika. Enggak. Apa? Enggak bakal. Oke, hari ini kita akan ngomongin physical and infrastructure security. Nama materinya ini, physical and infrastructure security. Ya, saya sengaja menghapus template insticky-nya. Menurut kamu lebih oke mana, dengan template insticky atau blank putih kayak gini? Yang template insticky, yang template Privakara Kak, yang blank, yang blank. Oh, lebih oke yang blank ya, sudah. Oh gitu. Kamu ini cover aja berarti. Biar tetap digaji. Ya, physical and infrastructure security kita akan bahas threat, ancaman, prevention and mitigation, pencegahan dan mitigasi, menyelamatkan, recovery, terakhir integrasi. Kira-kira pembahasannya gitu. Ya, kalau ngomongin teori gini semua sih ada di internet ya, tapi kita ngobrol-ngobrol sedikit aja. Threat atau ancaman, anggapnya kita punya sistem gitu ya. Ancaman itu kira-kira dibagi jadi 4 ini. Natural, man-made, ada orang yang bikin, unauthorized, sama environment, keadaan sekitar. Natural, banjir, gempa bumi, kebakaran, ditabrak truk gabah. Truk gabah masuk yang bawah ya. Man-made disaster. Gede orang truk gabah. Harus up to date. Ada yang nggak tahu truk gabah? Nggak tahu? Ya, tidak punya sosial media. Nggak apa-apa, karena baru kemarin banget kan. Ada lagi yang belum update truk gabah. Mau nggak tahu? Fajar nggak tahu? No life ya. Ada lagi yang nggak tahu truk gabah. Saya hanya bilang 2 kata lucu, truk gabah. Nggak ada yang tahu? Waduh. Segeralah buka Discover terdekat, IG terdekat, Twitter terdekat, apalagi itulah intinya. Kalau nggak ada, masuk grup Facebook Metro Bali. Atau cari truk gabah. Belum. Truk gabah nomor 2 ya, man-made. Sistem ini maksudnya apa aja? Sistem di kampus, pintu palang jalan tol, kan sistem itu juga. Terintegrasi dengan e-money segala macam kan? Pintu di bandara, kan sistem. Toh bandara bisa banjir kan? Bandara bisa gempa bumi, tol bisa banjir, tol bisa gempa bumi, bisa kebakaran, bisa ditabrak truk gabah. Oh, yang kedua, oke. Kecepatan. Nah, alam tuh kira-kira
memberikan kita ancaman. Yang kalau mau sudut pandang sudut pandang kalau tidak percaya Tuhan gitu, filosofi bencana itu kan ulah manusia. Buang sampah sembarangan, anjir. Ya, pohonnya dibabat gempa bumi. Ya, kelalaian sedikit, kebakaran. Ya, tapi itu digolongkan natural disaster. Manusia nggak mau salah. Alamnya disalahin. Ya, harus apa ini saya jadiin satu aja. Man-made disaster, flood, earthquake gitu ya. Ini manusia nggak mau nyalahin dirinya, nulisnya natural disaster. Ya, padahal kalau kita hidupnya oke dengan alam, kayak nggak akan banjir kan ya. Nggak akan. Kalau gempa bumi sih tetap ya. Ya, tapi kalau yang banjir dan kebakaran sih kayaknya enggak. Ya, selama kalau kita hidupnya oke dengan alam. Kalau yang earthquake mah pasti. Ya, ini masuk threat, ancaman yang bisa mengganggu kinerja sistem. Ya, kaitannya nanti gimana pembahasannya di disaster recovery. Ini ancaman. Banjir, kerendam servernya. Kan gak lucu ya. Earthquake, depan plafon ya. Bakaran. Gak lucu. Sabar. Truk gabah nomor 2. Gak sabar kali ngomongin truk gabah. Iya, mungkin ada nanti angin tornado. Pokoknya yang kayak gitu, makanya ditulis ada. Sabar nomor 2, nomor 2. Ya. Truk gabah. Man-made disaster. Theft, maling, vandalism, kerusuhan. Sabotase. Masuk paksa ke institusi. Nerobos pintu palang jalan tol. Sabotase. Ya, terorisme. Ternyata gabah hanya kedok isinya bom. Itu terorisme. Teroris memberikan teror, memberikan rasa takut sebenarnya. Ya, bom itu hanya bonusnya. Ya, kalau saya out of topic sedikit, teror bom Bali itu sukses. Selain memakan korban jiwa, sukses bikin kita takut. Itu yang mereka cari. Itu tujuan yang mereka cari. Doar hari mati, hancur hari itu. Sekian tahun ke depan takut ke Bali. Itu terornya. Itu yang pemulihannya lama. Kan sulit toh. Merecovery kepercayaan itu kan. Australia melarang warganya terbang ke Bali. Travel restrict. Sinadi ke Bali. Yang dah di situ disuruh pulang. Ya, Amerika enggak mau ke Bali. Restrict. Nah, itu teror rasa takut. Kan teroris nggak harus selalu bom. Itu kamu dibegal-begal, di renon petang-petang itu kan teroris juga. Kan kamu takut jadinya lewat renon. Nah, itu yang mereka cari. Ini ancaman. Ada penyusup, ada maling, ada kerusuhan, demo, huru-hara, ya, panjar rusuh, panjar bergetar, sabotase. Itu bisa mempengaruhi sistem kita juga. Nanti kalau ada yang berusaha masuk, ada maling, ada kerusuhan di area Panjar sekitarnya, ada teror segala macam kan ancaman juga. Unauthorized access, orang asing mendapat physical access. Ya, entah gimana caranya orang asing bisa masuk ke institusi. Ya, ini semua ancaman. Yang harus menjadi fokus kalau kita mau punya sistem yang berjalan terus keberlanjutan kayak Google 3 abad enggak mati-mati komputernya, 300 tahun tidak pernah kehilangan data satupun. Prevention, pencegahan dan mitigasi, ya ada beberapa juga. Ya, ini materinya dari internet sih. Access control, kita pakai contoh fix satu institusi ya. Fences, ini gerbang. Institusi sudah punya gerbang? Basic sekali loh, gerbang. Ya. Gerbang. Kan tadi kita bilang ada unauthorized access. Iya. Ya, terus ada theft dan vandalism, sabotase, teroris. Itu ternyata bisa di cover dengan hal sepele, gerbang. Ya, gimana kita mau menangkal unauthorized access tapi kalau di gerbang aja enggak. Ya, biarpun ada security, emang security enggak kebelat. Emang security enggak bikin TikTok, enggak bikin apa gitu ya. Angkat telepon, makan. Ya kan tidak mungkin 24 jam tes gitu matanya. Nggak mungkin kayak gitu. Di depan kurang. Kamu boleh sambil bandingkan di kantor tempat kerjamu hal-hal yang saya bahas. Lolos seleksi nggak? Setelah punya gerbang ada security gates.
Entah itu apapun metode pengamanannya, entah higher security, entah pakai CCTV, pakai biometrik, tap kartu, apalah itu. Ini bagiannya, ada key card dan biometrik. Mall-mall semua menerapkan ini. Ya, ada security gate, tentu dikelilingi gerbang. Ya, sekarang kamu kalau masuk tuh harus bayar parkir, DK motor mau dikutuk. Jadi sinkron tuh kan. Tek, tiketnya keluar, isi timestamp, tanggal dan jam, plat motornya dikutuk kan. Itu sudah salah satu prevention and mitigation. Jadi kalau kamu aneh-aneh di dalam mall, itu sudah terrecord datanya. Ya kan? Mall di Bali. Tapi kalau Icon nggak tahu ya, belum ke situ. Ya, perimeter security. Saya lupa perimeter itu apa, baru tadi nyari. Perimeter security. Bedanya sama access control. Access control ini bisa ngefilter, ya, masuk nggak gitu ya. Kalau perimeter lebih ke membatasi. Jadi benar-benar bikin atau enggak dia mengawasi gitu ya, tapi dia nggak filter. CCTV contohnya, standby. Tapi kalau yang access control dia bisa mengizinkan masuk atau nggak masuk. Tapi kalau yang perimeter security dia mengawasi. Ya, walls, tembok dah pasti. Terus ada security kamera, ada intrusion detection system. Environmental, maintaining temperatur. Jadi kalau tiba-tiba naik ada notifnya. Maintaining temperatur, kelembaban dan juga power supply. Jadi daya watt listrik yang lewat itu dipantau terus. Ada lonjakan nggak tiba-tiba atau malah ngedrop. Kan biasanya permasalahan elektronik itu dimulai dari hal sekecil itu. Ini sudah ya, tapi pagar segala macam, security gate, CCTV tidak akan berguna kalau staffnya tidak di training. Iya kan? Staffnya perlu di training protokol keamanan. Ya, jadi kalau orang datang apa aja yang dicek itu diajarin. Mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan, di training security-nya. Mahasiswa seperti apa atau orang-orang seperti apa yang gerak-geriknya mencurigakan, diajarin, kasih tahu yang benar security-nya. Terakhir, ya tadi sudah diajarin protokol keamanan, mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Terakhir, bikin report atau ngelapor tuh kayak gimana, diajarin caranya ngelapor. Kan gak lucu kalau security panik di tengah kejadian bencana atau apa, security itu kan harus nggak dipanik. Kan dia yang harus mengamankan, menenangkan, intinya tetap bikin safe kan. Ya, walaupun gedungnya kebakaran, ada pencurian, ada truk gabah lewat sedikit gitu ya. Security itu kan sudah dipanik. Kalau dia panik kan tambah kacau. Security pingsan kan yang lucu. Bingung. Ya, panggil satpamnya pingsan. Nah, harus di training. Makanya ada kalau ngerekrut security itu kan ada diutamakan memiliki sertifikat. Security pun tersertifikasi. Apalagi sarjana komputer kan. Iya kan? Security aja tersertifikasi. Apalagi Eskom. Namamu ada label mesinnya seumur hidup. Ya, Microsoft Excel sih bisa. Security diajarin patroli. Security diajarin memonitor fasilitas. Jadi tahu, ya minimal dia tahu komputer hidup chain, komputer mati chain komputer aneh hidup tapi tidak normal. Harus diajarin sampai segitunya. Dia tahu mana CCTV yang hidup, mana CCTV yang mati. Kan security itu kan 24 jam. Jadi ketika staff dan segala macamnya pulang, dia harus tahu, oh ini CCTV-nya mati, saya harus lapor. Ya, di kantormu udah kayak gitu belum? Patroli, ya, terus bisa memonitor fasilitas. Oh ini CCTV-nya mati, lapor dulu. Pak ketika itu level security. Di training. Pak kalau lampunya nggak nyala, infrarednya, nah gitu misalnya, atau dia dapat akses untuk view CCTV itu, mau sampai segitunya harus security. Ya sekarang kan kejahatannya online digital gitu toh. Jadi kalau dia hanya bisa jaga gerbang aja, jaga fisik ya kan tetap mudah harus diajarin. Ya misalnya dia patroli 24 jam ke Instiki, sesekali nih lo ngeliatin lab. Tuh kok ada komputer tiba-tiba nyala. Harus diajarin gimana caranya matiin. Cabut yang mana power di lab itu. Yang mana saklar
satu lab itu ternyata masih ada yang nyala, matiin. Siapa tahu ada mahasiswa yang sengaja jahil, jadi pulang jam 10 komputernya nggak dimatiin, terus dosennya juga habis ngabsen pulang kayak saya, ya. Terus mahasiswa itu tahu online dipasangin AnyDesk, di remote komputernya dari rumah, ya, dipasangin mining crypto. Hanya nawang kan, terus pulang dikunci segala macam, monitornya aja dimatiin, pinter deh. Tahu dia celahnya CPU-nya di bawah meja, jadi lampunya nggak nyala, monitornya dimatiin. Kok Pak Andika nawangnya sana nih? Security harus di training. Ya Pak Satpam, nanti kalau Pak monitor ke lab-lab, komputer itu masih bisa nyala walaupun monitornya dimatiin. Cek, misalnya kan masih kedip-kedip gitu lampu harddisknya merah kecil-kecil itu, atau lampu kipasnya masih nyala, berarti itu komputernya masih nyala. Jangan hanya lihat monitornya aja. Kasih tahu caranya. Ya nyalain monitor, shutdown, benar-benar cabut listrik di lab itu. Wah kayak gitu. Itu yang benar-benar security, secure. Deter ini yang tadi ya. Jadi membedakan unauthorized access, respond to security breach. Jadi kalau ada kebocoran data segala macam, si security ini bisa ngasih respon kemana dia harus lapor. Ya gimana ngerekam bukti. Kalau bicara recovery, ini semuanya bentuknya item atau benda ya yang harus dimiliki oleh si pemilik sistem. Incident response plan, jadi prosedur bagaimana merespon data bocor. Ini biasanya ada 4 langkah. Assessment, kita ngecek di lapangan data apa aja yang hilang. Containment, bahasa Inggrisnya apa nih? Penilaian, jadi kita udah kejadian data bocor gitu ya, kita ngecek dulu yang hilang apa aja. Ya, anggap sticky tiba-tiba kehilangan data mahasiswa satu angkatan. Wah. Kita di tahap pertama kita ngecek ulang yang hilang apa aja. Sudah dapat tercatat yang hilang apa aja, kita tahan. Jadi tidak boleh ada perubahan data kunci. Tidak boleh datanya berubah dulu. Tidak boleh ada data baru, tidak boleh ada data hilang lagi. Jadi in out itu di stop dulu. Pemberantasan. Jadi kalau sudah ditahan datanya depan belakang tidak boleh keluar masuk, diberantas, dibersihkan isinya. Jadi kalau ada malware atau apa, akses-akses mencurigakan, di cleaning. Terakhir baru pemulihan. Business continuity plan, ini yang kita bahas di pertemuan pertama. Ya, prosedur bagaimana melanjutkan critical operation. Jadi kantor kita tuh biar tetap jalan, biar nggak terlalu lama liburnya. Disaster recovery plan, ini yang spesifik restoring IT infrastructure. Terakhir asuransi. Jadi kalau misalnya kerugiannya banyak, ya. Jadi kantormu atau Instiki atau kantor siapapun harus bagusnya punya 4 ini. Prosedur merespon bencana, prosedur melanjutkan critical operation. Jadi gimana caranya biar kuliah itu tetap jalan. Prosedur gimana restoring IT infrastructure. Terakhir asuransi. Jarang banget ada kantor punya, paling apa yang dilakukan kalau kebocoran data hilang? Ya PHK karyawan. Terakhir, nah ini ada yang namanya mengintegrasikan physical and logical security. Jadi kalau physical misalnya gembok gitu aja ya. Kalau logical security ada logika atau matematikanya di keamanan itu. Nah, kita bisa pakai kalau pendekatan IT itu namanya firewall. Ya, kayak Kementerian Indonesia yang sering blokir itulah. Cuma in a good way. Itu kalau powernya dimanfaatkan dengan bagus, wah jangan ngarap kamu bisa main kakek Zeus di HP-mu. Kalau benar dimanfaatkan dengan, kalau Instiki mau strict beneran, ya setiap wifi mahasiswa yang connect wifi sini hanya bisa akses konten-konten pembelajaran. Ya, sing ngidang Mobile Legend nunggu wifi Instiki. Ya, misalnya gitu. Hah? Udah di rumah mainnya. Tangkis. Ya, Pak Andika 1, Stiki 0. Intrusion detection system.
Jadi kalau ada wifi kita dipakai tapi jaraknya jauh banget gitu ya, kemungkinan ada orang nembak dari pos kan, itu siapa tahu kan ya. Perangkat itu dengan jarak wifi kan bisa di-trace, bisa dicari toh. Ya, saya connect wifi sticky, perangkat ini ada berapa meter dari wifi-nya, itu bisa dicari. Ya, kadang nggak masuk akal, kok 5 kilo bisa connect wifi, gimana ceritanya itu? Ternyata pasang pemancar. Physical Access Management System, jadi bisa mengintegrasikan akses control system. Akses control system itu yang ini ya, jadi fences, security gate, keycard, biometric dengan network authentication. Next level adalah ya, kalau kita bisa wifi-an tapi kita nge-tap KTM. Jadi walaupun wifi kita bocor kemana-mana, orang luar mau nembak, tapi kalau kita tidak, misalnya di KTM itu tidak ada QR code atau apa yang harus kita scan, dia nggak bisa internet. Itu boleh tuh diintegrasikan. Ya, di gerbang sudah ada gates, security gates, biometrik segala macam. Kita masih punya dunia lain lagi satu, dunia internet ini yang tidak bisa dibeliin tembok. Nah, ini masuknya dari mana? Bahkan ini bisa masuk dari sekian jarak, sekian kilometer. Ya, akan keren tuh. Jadi kalau misalnya dia sudah connect wifi, di portal itu diminta untuk masukin apa, misalnya lagi angka KTM kah, atau ada QR code KTM kah, atau apa. Ya, aman sudah. Astung karo aman. Saya kasih contoh, tapi kelihatan nggak tulisannya? InSticky Action System, ini bisa firewall, bisa IDS, bisa apa aja ya, antivirus. Detect sebuah login, ya, percobaan login ke server dari IP address di Rusia. Ya, ini nggak normal karena InSticky nggak punya karyawan atau mahasiswa di Rusia. InSticky Action System ini bisa firewall, antivirus, apapun, IDS, ya, mendetek adanya percobaan login ke server dari IP address di Rusia. Jadi kan banyak tuh website untuk nge-track ini IP dari mana tuh ya. Ini nggak normal karena InSticky nggak punya karyawan atau mahasiswa, student dari Rusia. Action system yang tadi ya memberikan peringatan ke security team. Security menganalisa dan menginvestigasi serta melihat additional details. Ya, ternyata login yang dipakai itu diambil dari identitas data login yang dicuri. Login yang dipakai benar. Jadi pakai NIM dan tanggal lahir. Cuma IP-nya dari Rusia. Apa yang ditindaklanjuti? Ya, tim security langsung memblokir alamat IP itu, mereset akun yang dipakai untuk login, dan melaksanakan investigasi untuk mengidentifikasi sumber dari serangan. Ini contoh satu set bagaimana event kebocoran. Ini kan kebocoran data. Jadi ada akun login bisa dipakai dari IP Rusia. Nah, ini satu set bagaimana event, lalu aksinya untuk menanggapi event ini, terakhir tindakannya apa. Ya, jadi ada kejadian, bagaimana kita merespon kejadian itu, lalu tindakan berikutnya apa. Ya, Indomaret mendapatkan pesan error dari sistem point of sales, penjualan ya, mesin kasir itu aplikasi umumnya namanya point of sales, ya, di beberapa store mereka, di beberapa cabang. Errornya itu mengindikasikan adanya aktivitas tidak normal berkaitan dengan pembacaan kredit card. Indomaret Security Team, ya, tim keamanan Indomaret menginvestigasi, ya, dan akhirnya menemukan malware yang memang didesain untuk mencuri informasi kredit card dari sistem pos. Jadi komputernya dapat serangan malware yang pengen mencuri data kartu kredit yang pernah transaksi di situ. Komputernya dapat malware, dia pengen mencuri data. Yang dicuri data apa? Data kartu kredit yang pernah dipakai transaksi. Setelah itu, apa yang dilakukan? Ya, tim security Indomaret itu mengkorelasikan, menghubungkan dengan satu, network traffic data. Ya, untuk mengidentifikasi komunikasi dengan mungkin domain-domain yang berbahaya.
Mungkin ada karyawan Indomaret yang gatel pakai komputer Indomaret itu untuk keperluan yang aneh-aneh, sehingga ada malware terdownload. Jadi Indomaret Security Team langsung memeriksa traffic data, history. Jadi komputer ini beberapa hari ke belakang dia ngapain yang terkena malware ini. Ya, bisa cek history browser. Ya, bisa cek yang di-download apa aja. Bisa cek email. Ya, jadi sumber-sumber yang ada di komputer itu dicek semua. Terus seandainya dapat malware, ya Indomaret can quickly take action. Jadi segera mengambil tindakan untuk mencegah malware tersebut, mengisolasi komputer yang terdampak. Jadi komputer itu dicopot dulu dari kasir, ya. Jadi nggak kerja sambil masih di store gitu ya. Jadi dicopot dulu, dibawa ke tempat lain, nah baru di sana digeledah. Nah, langkah berikutnya setelah memperbaiki komputer itu tidak kalah penting adalah ngasih tahu customer yang beberapa hari ke belakang belanja di situ dengan kartu kredit. Nah, ini yang keren. Ya, walaupun kayaknya impossible kan. Kan kita tidak nge-record datanya. Iya, gimana caranya? Kecuali si Indomaret mau effort sangat lebih. Jadi dia catat ini kartu kredit bank apa, ngubunginya lewat bank. Jadi kami dari PT Indomaret, kami mendeteksi ada kebocoran data, tapi nggak ngomong terang-terangan gitu ya, ntar viral ya. Ntar muncul hashtag boykot Indomaret, nggak bangkrut Indomaret. Datang ke bank, nah berikut adalah nomor kartu kredit yang berbelanja di kami sekian hari ke belakang. Jadi mohon dikasih tahu customernya, pelanggannya, nasabahnya untuk segera ganti password, cek saldo segala macam. Instiki mendetek ya akun mahasiswa tiba-tiba punya hak akses administrator. Ya, dia bisa mengakses data kampus ya di luar jam operasional dari lokasi yang tidak normal. Tiba-tiba masuk SADS, levelnya setara TIK atau levelnya setara dosen. Terus diakses dari akun dari jauh juga. Ya. Instiki mendeteksi adanya akun mahasiswa tapi dengan administrator privilege. Dia login, kok bisa jadi administrator. Ya. Security team, nah ujung-ujungnya apa pasti security team ya. Mengidentifikasi dan mencari tahu lebih lanjut ya akun mahasiswa dengan permasalahan tadi ya. Lalu menganalisa histori ke belakang. Jadi sebelum dia bisa masuk sebagai administrator, apa yang terjadi di akun itu, di track ke belakang histori. Makanya ini pentingnya adanya log atau adanya pencatatan di suatu sistem. Jadi kecatat, ini login jam segini ngapain aja, ini login jam segini ngapain aja. Ini versi positif. Ya, kalau datanya digunakan dengan benar, bermanfaat seperti ini. Jadi security team dari Instiki nge-trace ke belakang akun mahasiswa ini sebelum dia bisa login sebagai administrator, apa yang terjadi. Lalu action yang bisa di-take, di-disable dulu sementara. Lalu melakukan investigasi internal. Mahasiswanya dipanggil. Ya, mahasiswa ini dipanggil, akunnya disable dulu. Lalu bisa aja memanggil pihak hukum jika diperlukan. Ya, kalau diperlukan, if necessary. Tapi yang paling penting adalah mahasiswa yang dipanggil, akunnya diblokir dulu. Biar nggak login-login lagi. Nah, saya ngasih contoh-contoh gimana menangani yang tadi, threat. Ya, hotel mendeteksi adanya lonjakan traffic di website mereka. Itu berasal dari multiple IP address, IP yang berbeda-beda, mengindikasikan adanya serangan DOS, denial of service, yang mengganggu layanan online mereka. Jadi orang-orang mau booking itu, ya mau booking hotel, websitenya nggak jalan-jalan, kan mereka bisa kabul ganti hotel, pindah ke tempat lain kan gitu. Yang nggak tahu DOS, gambaran sederhananya adalah ya kamu berlangganan Inditex gitu ya. Udah tahu lah itu ya. Di rumahmu. Terus adikmu ngajak tim e-sport main di rumahnya. 10 orang main Mobile Legends. Bisa main nggak? Nggak bisa kan? Nah itu namanya DOS. Bedanya
si penyerang itu dapat komputer dari mana sebanyak itu. Ya, dia menyisipkan bot-bot itu di komputer yang lain yang juga online. Jadi contoh, Sticky mau diserang pakai DOS. Ya, yang menyerang Sticky itu adalah komputer-komputer lain juga yang nggak bersalah. Jadi seolah-olah mereka tuh ngakses Sticky di saat yang sama. Sticky punya server website Sticky. Ya, komputer-komputer yang online itu ditanami bot. Jadi websitenya Stikom, websitenya Primakara, Undiknas, Udayana, komputer-komputer kantormu itu semua sudah ditanami bot. Ya, bot itu bisa diperintah. Jadi di waktu yang sama semua ngakses Sticky. Dari mana bot itu mereka bisa masuk? Contoh paling simpel, KMS Pico. Ujung-ujungnya ke situ. Sticky punya website. Penyerang mau nyerang DOS ke kampus Sticky. Analoginya yang tadi, kamu langganan internet di rumah yang akses internet 100 orang, kan nggak bisa internetan. Nah, Sticky punya website online, ya si penyerang itu sudah nanam bot di komputer-komputer seluruh dunia. Caranya gimana? Salah satunya software bajakan. Jadi dengan misal crack di kamu, crack itu diselipkan bot, ya, yang suatu saat bisa dia perintah kalau laptopmu pada internet. Ya, diperintahnya ngapain? Untuk nge-ping atau ngirim paket ngakses ke suatu korban. Jadi misalnya Sticky ini punya bandwidth 1000 gitu misalnya. Yang ngakses dari luar tuh 2000 terus 1500. Kewalahan lah Sticky. Akhirnya ada maba mau daftar nggak bisa. Kita buka website Sticky nggak bisa, trafficnya full terus. Nah itu contohnya terus. Ya, itu yang dimaksud sama analoginya yang tadi. Caranya apa yang dilakukan atau action dan outcome-nya. Mengimplementasikan strategi mitigasi, entah itu nyalain server kedua atau matiin server yang itu, up server backup-nya, atau gimana yang strategi mitigasi. Atau filtering malicious traffic, jadi diblokir-blokir atau disaring-saring dulu sementara. Atau yang cukup ekstrim, scaling up website capacity. Jadi websitenya digedein lagi. Dia udah tahu dirinya diserang, telepon penyedia bandwidth, tambah bandwidth. Udah tahu prosesornya kewalahan, telepon yang jualan VPS. Kan pilihannya, anggap nih kita dikeroyok ya, servernya dikeroyok. Pilihannya kan matiin dulu, nyalain. Logikanya kan gitu. Ya, atau benar-benar matiin sampai berhenti serangannya, ya, atau difilter pelan-pelan, atau cara sultan, telepon penyedia VPS, ya, tambah. Jadi servernya jadi lebih gede lagi. Jadi gangguan DOS itu jadi nggak berarti, jadi kayak biasa aja. By detecting the DOS attack early on, ya, jadi lebih awal mendeteksi, kan dia meningkat itu ya. Yang pertama nyerang 10 dulu, traffic, habis 10, 20, 30, 40, 50, pasti dia bertahap. Ya, lebih awal dideteksi akan lebih cepat untuk penanganannya. Sehingga nanti layanan hotelnya tidak terganggu. Inilah pentingnya monitoring dan sistem peringatan 24 jam. Ya, apalagi tiba-tiba jam 10 malam, jam 12 malam kampus sudah tutup, loh kok trafficnya Sticky malah meningkat, tanda tanya. Jadi kalau jam kerja banyak yang akses website, masuk akal. Tapi kalau jam malam banyak yang akses website, tanda tanya. Oh ini Rusia mau pertukaran pelajar ke Sticky ya bagaimana? Mau magang deh, MBKM. Ya, sebuah mall ya mendapatkan report dari karyawan tentang email yang mencurigakan, mengklaim ya mereka berasal dari IT departemen. Jadi karyawan ada dapat email dari kantor itu sendiri, tapi ada link berbahaya yang minta login. Saya karyawan Sticky dapat email dari Sticky, ya isinya link, terus isi keterangan di bawahnya login atau apa. Kan aneh nih. Saya orang Sticky dapat email dari Sticky, ada link minta login. Menginvestigasi dan mencari tahu ya terkait dengan phishing. Jadi kemungkinan ya ada seseorang atau suatu perangkat komputer yang kena phishing. Jadi mungkin salah masukin email.
Ya, menganalisa konten email dan mengidentifikasi keyword atau kata kunci di URL itu yang berkaitan dengan phishing. Ya, jadi diklik URL itu tapi dari komputer yang terisolasi, pakai VM kah modelnya, atau benar-benar komputer yang fresh. Amannya pakai VM. Jadi kita nginstal VM, kosongan komputernya, dari dalam VM virtual machine itu kita buka linknya. Seandainya ada kenapa-kenapa, tinggal close, hapus. Ya, kalau mau coba-coba pakai komputer yang fresh, atau isolir dia, jangan pakai koneksi kampus. Jadi sudah pakai laptop baru, komputer baru fresh, pakai VM lagi di dalamnya, dari sana buka, tapi koneksinya bukan koneksi sticky. Oh, jadi benar-benar kayak nyalain bom ya, bom itu diledakkan tapi di ruangan yang aman. Ya, bukan bakar ganja di lapangan. Tapi bakar ganja di ruangan tertutup yang tidak ada orang lain dan asapnya itu bisa dikendalikan. Itu yang benar. Bukan bakar ganja di lapangan. Karena kalau security team itu penasaran, frustasi ya. Ini phishingnya datangnya dari mana? Klik aja linknya. Cuma nggak klik linknya, kita butuh environment yang terisolasi. Jadi kita pakai komputer baru biar lebih aman, kita pakai VM, Hyper-V misalnya. Ya, terus benar-benar clean, nggak ada data apapun. Kita bikin jaringan sendiri, misalnya pakai modem. Jadi nggak pakai internet sticky. Jadi benar-benar ini sebuah komputer clean, bersih. Kalau apapun yang terjadi, tidak ada data apapun di situ. Wah, benar-benar bikin komputer. Kita pengen mencari sumber serangannya, IP kah, website tertentu kah, nanti kalau ada dapat blokir, baru masuk ke jaringan kantor, blokir. Ya, daripada link phishing itu terus nempel di email, suatu saat diklik orang atau bahkan ada orang lain lagi yang dikirimkan, kan bahaya. Jadi mending sekalian diblokir. Caranya mencari sumbernya, klik dulu. Ya, itu analoginya ngeledakin bom tapi di ruangan yang aman dari ledakan. Ngebakar ganja tapi bukan di lapangan. Ya, nggak ada orang bakar ganja di lapangan. Contoh. Ada. Hotel ngeblokir email itu, jadi sekalian emailnya diganti ya. Jadi email itu dihapus. Terus semua karyawan itu di training ulang tentang bahaya phishing. Ya, terus ada security awareness training. Ya, jadi biar kejadian itu nggak terulang lagi. Kerjaan-kerjaan semua semacam ini, ya analogi-analogi ini bisa dilaksanakan kalau teman-teman paham mana namanya threats, mana namanya prevention and mitigation, gimana caranya recovery, lalu gimana mengintegrasikan. Keempat contoh tadi ini semua ada, ini sudah mencampur jadi satu. Jadi sambil prevensi dan mitigasi ada recovery-nya. Ya, ada recovery-nya. Jadi tadi selain ngeblokir email, ada juga penyuluhan, di training lagi. Ada hal-hal semacam itu biar nggak terulang. Jadi Indomaret sudah dapat dia sudah dapat komputernya dibersih, install ulang segala macam, nggak berakhir sampai di situ. Ya, calon pembelinya yang kemarin juga dihubungi lagi. Kantor kita kemarin kebobolan, Bu. Ibu ganti password segera. Ada hal-hal semacam itu yang dilakukan. Jadi nggak hanya berhenti sampai komputernya udah bener, sistemnya udah aman. Nggak hanya sampai di situ. Jadi juga dilakukan recovery.